Oke guys, jadi gue pengen nyeritain. Oke, ini gue nggak ada intro soalnya nggak bakalan gue edit. Gue agak males gitulah buat ngedit soalnya lama gitu prosesnya. Dan gue itu youtuber yang sekali bikin video selesai langsung upload gitu ya. Gue nggak terlalu lama gitulah mau ngupload. Dan ini udah lama ya nggak upload, berapa minggu ini terakhir kali bikin video itu. Gue abis streaming ya. Oke. 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu. Ada juga 2 minggu yang lalu ya, belum pakai kamera ini. Gue pakai Flipaclip ya ini. Gue cuma pengen ngomong doang di sini ya, nggak nonton apa segala gitu. Gue pengen nyeritain pengalaman gue pas sebenarnya gue udah mulai remaja sih sekarang, bukan anak kecil lagi soalnya gue udah kelas 6 ya. Jadi dulu pas gue masih bocil tidak berdosa itu ya, gue pernah dulu tuh sukanya Nerf itu. Dan gue pas di Jakarta waktu itu gue sekarang ini kan gue baru pindah ke Jakarta itu pas ke komplek nenek gue udah langsung ada temen, soalnya udah kenalan dari mungkin 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu mungkin, atau 3 tahun yang lalu, gue lupa sih ya. Itu gue jadi udah ada temen namanya, ini mungkin bakalan gue sebut aja ya nama aslinya, nggak nama lengkap, tapi yang gue masih inget sih itu Hakim, Hilmi, terus ada Rizky, terus lainnya gue udah lupa soalnya kayaknya mereka udah nggak muncul lagi di komplek itu. Ini gue nggak di komplek ya, gue di gang. Soalnya di sini rumah gue gratis ya, soalnya kontrakan punya kakek gue. Lumayan kan rumah gratis. Gue nggak tahu ini udah menit ke berapa ya. Udah 2 menit. Nah kayak gini lah mungkin. Berat sebelah. Masih berat sebelah dong. Sorry tadi kamera jatuh. Kita bakalan balik lagi ke cerita tadi kamera jatuh. Nah, gue dulu pernah ikut lomba robotik. Itu gue lupa pas gue kelas berapa, antara 5, 4 sama 3 tahun. Gak salah 4 deh, kelas 4. Kok 3 tahun sih? Kelas 4 atau kelas 3 gitu. Gue gue ikut lomba robotik di ini tingkat nasional. Soalnya gue udah pernah menang lomba di tempat kursus gue sendiri. Itu gue udah pernah lomba juara 1. Akhirnya gue dipindahin ke Jakarta buat, kan itu dulu gue tinggal di Pontianak. Nah, karena gue lumayan bagus itu bakatnya dalam robotik, jadi gue dikirim ke Jakarta. Ada lomba, gue lupa nama lomba, nggak tahu gue kayaknya, bukan lupa, kayaknya nggak tahu nama lombanya apa. Pokoknya lomba robotik gitulah. Gue kan masih kelasnya kelas programmer ya, programnya tapi yang masih yang agak sedikit mudah. Cuman itu disuruh ngafalin program dan itu lumayan sulit ya. Dan gue pas lomba itu gue lumayan gugup gitu loh. Mungkin kalian atau yang nonton ini mungkin pernah ikut lomba dan gugup juga ya sama kayak gue. Lalu gue bikin waktu itu bikin forklift. Dia harus ngangkat kapal lalu maju sampai finish. Itu harus perfect gitu, nggak boleh ada kesalahan. Nah, gue berhasil bikin, lalu udah diprogram. Gue inget programnya, cuma pas lomba gue inget programnya, tapi sekarang gue udah lupa ya. Ada aplikasi, dia pakai aplikasi ya. Lalu gue pas tunggu giliran gue ituin. Gue nyalain itu mobilnya,
Dia jalan udah kayak peserta lainnya. Kayaknya gue lihat dari yang lain tuh nggak ada yang gagal deh. Yang punya gue dia maju ngangkat kapal. Ini kapal kardus ya, jadi bukan kapal beneran, jangan salah sangka. Oke, ngangkat kapal lalu maju, udah selesai gitu. Oke, udah gua nggak tahu sih, gua nggak tahu kenapa menang tiba-tiba ya. Mungkin jurinya kasihan gitu lah sama gua atau enggak emang emang perfect gitu nilainya. Gue sebenarnya ada ngintip dari dari itu apa buku atau apa ya, nggak tahu gue namanya, kayak buku gitulah yang itu buat nilainya. Gue ngintip 100. Oke, gue kirain mungkin lebih ya nilainya dari 100. Gue pas di luar itu ya udahlah, gue kalah lah. Kan udah selesai tuh, gue jalan-jalan dikit lah ke mall-mall itu. Kan itu lombanya di mall ya, jadi gue jalan-jalan dikit ya. Gue sebenarnya udah sering sih ke mall, jadi nggak banyak haho gitulah ya. Pas gue balik lagi gue udah gugup banget menang atau kagak kan ya. Ini dipilih dari juaraan antara dari 6, 10 sampai 1 gitu. Pokoknya yang juara kedua gue lupa. Pas udah juara kedua gue kan bukan juara 2, gue udah nyerah. Pas disebut juara satunya Ganes, wah langsung apa, nggak gitu sih penyebutannya itu, langsung seneng banget. Gue menang, terus nggak salah dapet kartu kayak kredit atau flash card gitulah. Nilai apa, ada saldonya 70.000. Terus gue dapet duit 1 juta itu. Nah, gue belum tahu apa-apa soal pistol-pistolan kayak airsoft gini. Oke. Nah, dulu gue pengen belinya Nerf, dan gue belum tahu ada Nerf yang lebih bagus dari yang gue pengen banget. Itu dulu gue sukanya tuh Nerfnya yang bow strike. Dia yang kayak pistol pas di kokang itu dia keluar kayak buat crossbow gitu sama bidikannya itu. Itu dulu gue suka banget sih yang itu. Sekarang udah enggak lah, gue sekarang airsoft. Nah itu gue kan belinya tuh ke Perumpung. Nah itu sama ayah gue ditawarinnya yang kayak model M16 M4A1 gitu. Dia tapi ngisi peluru dari atas, dari kayak ada scope kali 4 gitu, kayak ACOG ya sih, modelnya model ACOG. Tuh gue beli, akhirnya gue beli yang itu. Terus nggak salah gue beli tuh ada transformer gitu. Gue suka robot-robotan ya dulu, mungkin kalian juga ya masih, mungkin sampai sekarang. Gue sebenarnya masih sampai sekarang tuh suka, cuma yang ngerubah ke mobil robotnya yang susah itu yang gue suka. Oke, pas itu kan gue main tuh ke rumah gue, ngajakin teman-teman buat main. Gue bilang, ada yang mau di tim gue nggak lah, gue sendirian dong. Langsung itu apa, kayak solo versus squad gitu, cuma squadnya lebih dari 4. Dan itu gue itu banget lah. Cuman karena yang lainnya itu pakai Nerf yang 1 kali kokang. Ini kan 1 kokang tembak isi baru kokang. Gue tinggal kokang tembak, kokang tembak. Pelurunya itu water gel ball. Kok water gel gun sih peluru. Nah itu jadi katanya sakit kan kalau kena. Oh iya ya. Gue lanjutin. Gue itu kayak dikeroyok 1 kampung pakai Nerf gitulah. Dan itu agak, hari ini kenapa loading, ini kenapa loading cuy. Oke. Dan itu gue lumayan kayak dikeroyok ya. Ya akhirnya pas gue udah lari jauh, itu nggak jauh sih, teman-teman gue masih ngejar. Itu bukan itu masih main ya, bukan kayak ngejar-ngejar kayak ngejar maling yang habis nyuri martabak kalian pas kalian mau makan ya, bukan. Dia itu kayak main biasa, main Nerf, cuma solo versus squad gitulah. Dan gue kayaknya gue nggak bilang ada yang mau di tim gue,
Kayaknya enggak deh, langsung mulai tiba-tiba mereka langsung squad gitu nembakin gue. Untung nerf nggak sakit, yang punya gue sakit. Jaraknya jauh lagi, gak jauh-jauh amat sih, 20-30 meter lah paling, 10 meter paling, 10-20 meter paling ya. Dan itu gue pas udah pas di pertengahan main itu itu tiba-tiba charging handle-nya itu kokangannya patah ya, patah secara tiba-tiba. Dan gue bilang, gue logatnya masih Melayu-Melayu gitu ya, cuman gue berusaha ngomong bahasa Indonesia. Gue lupa gue ngomong apa, tapi gue ngomongin pakai bahasa gue yang sekarang gue ngomong ya. Kayak gue ngomongnya tuh kayak, bro ini kokangannya patah, ini gimana nih, kayak gitu. Akhirnya gue pulang dan minta ayah gue beli lem super. Dan itu juga pertama kalinya gue megang lem super dan ngelem. Dan pas kena tangan itu paniknya minta ampun, langsung ke kamar mandi diituin pakai air panas gitu. Cuma enggak, kalau sekarang mah gue udah biasa. Malah kalau kena lem tembak lagi, kalau kena lem super itu kayak lem G tuh kena tangan, malah gue ngorek-ngorekinnya itu satisfying banget itu. Kalau lagi nggak ada kerjaan palingan ngorek-ngorekin itu. Udah nggak ada sih, udah dikorekin semua. Sebenarnya dia hilang sendiri sih. Oke, lanjut. Lalu gue itu panik banget dan ya setelah beberapa jam atau enggak besoknya itu udah hilang sih. Ya gitulah. Terus ya gue ya kayak kecewa gitu lah, charging handle-nya patah, terus gue kena lem yang gue masih panik minta ampun pas kena. Sekarang sih udah enggak, gue mah udah biasa aja kena, palingan kesel aja. Kalau nempel di tangan ya, apalagi pas mau ngelem itu udah ditempelin malah nempelnya ke tangan, itu keselnya gara-gara nggak nempel ke tempat yang kita mau, malah ke jari atau ke tangan gitu. Oke. Nah lalu kan sampai di belum, itu kejauhan, udah jauh itu ceritanya. Oke, mungkin ya gue ngomong apa ya dari tadi, udah banyak basa-basi. Oke, lanjut ke cerita. Oke, nah pas gue udah lemin itu ke charging handle-nya, gue belum tahu gimana cara nguatinnya. Itu gue pikir udah langsung kuat, itu pas ditempelin lem J, pas gue kokang tak patah lagi. Udah gue langsung nyerah, soalnya gue nggak tahu mau ngapain lagi. Nggak salah kayaknya ada sisa deh dari duit 1 juta itu, cuma gue nggak tahu aja ada nggak sih sisanya. Kayaknya sisanya ditabung deh. Mungkin. Oke, jadi semenjak itu kan gue balik lagi ke Pontianak. Itu cuma mampir ya, gara-gara ikut lomba. Jadi gue mampir ke Jakarta cuma buat ikut lomba. Dan itu enak lagi, ke Jakartanya gratis. Kalau pulangnya sih kurang tahu, gue kayaknya gratis juga deh, kayaknya iya. Oke, jadi gue balik Pontianak ya, gue taruh di lemari yang gue masih inget gue naruhnya di mana. Dan gue kan ada keluarga gue yang nempatin rumah gue. Gue sebenarnya pengen minta ayah gue teleponin buat ngambilin terus dikirimin ke sini, cuma ya gara-gara lagi corona ini jadi nggak di situ dulu. Sebenarnya gue masih kangen loh sama pistol pertama gue. Itu waktu itu tuh gue karena udah tahu gue sebenarnya peluru tuh diisi di magazin. Enggak deng, magazin tuh bisa dilepas, cuma yang di itu nggak dilepas. Gue gergaji akhirnya. Dulu tuh gue punya gergaji, terus paralon itu gue beli nggak beli sendiri sih, beli minta duit buat beli. Sebenarnya dulu tuh gue pengen bikin panah, walaupun gue udah punya busur. Mana busur gue? Oh ini. Ntar ya, ini gue tunjukin nih busur gue yang udah legend banget. Dan busur panah pertama gue yang
Ini masih bekerja, anak panahnya aja masih ada. Nih busur gua tuh. Dulu tuh gua sukanya panahan. Dulu gua pengen beli yang dulu tuh gua suka tuh yang kartel serius plus. Nih ini anak panahnya nih 2 tuh. Ini modelnya standar bow ya. Dulu tuh yang paling tradisional tuh yang horse bow ya. Nih panah gue. Oke. Nah kan kayak balik lagi kita ya ke cerita. Oke. Nah kan gue gergaji itu sebenarnya magazinnya itu pas habis digergaji malah makin pendek gitu magazinnya. Tadinya magazinnya udah pendek malah makin pendek gitu. Jadi gue tuh bisa dimasukin ke dalam, cuman jadi pendek gitu lah. Gue sih kalau pendek sih jadiin sniper lah. Cuma sebenarnya gue pengen ketemu pistol itu lagi karena gue rindu banget dan gue perbaiki. Ini sampai sekarang masih kangen loh, pengen dapat lagi. Nggak beli. Gue pengen yang punya gue yang lama itu, yang udah bertahun-tahun. Itu udah bertahun-tahun loh, masih awet sampai sekarang. Masih ada, masih berbentuk, masih bisa bekerja sebenarnya. Tinggal cari handle-nya aja di lemin. Dulu gue itu mainnya PUBG dulu, suka PUBG. Sekarang sih gue Call of Duty. Gue lebih suka yang dulu tuh gue nggak terlalu penting, gue yang penting suka main gamenya itulah. Nah dulu pas gue main PUBG itu ya gue cuma buat have fun aja. Dulu gue sukanya nonton Ebo yang gak terlalu toxic sih. Toksiknya dikit aja, makanya gue jadi nggak apa-apa lah nonton dia, cari video nggak toksik. Oke. Dulu gue pernah sama temen gue dulu kan punya pistol-pistolan tuh. Ada dulu bekas jualan market day, gue ada pistol tuh. Nah gue pakai buat main PUBG bohong-bohongan, nggak pakai peluru ya, soalnya kan pistolnya rusak. Oke, nah itu pakai apa? Itu segalanya tuh pakai hometan gitu, pakai apa? Bentar. Oke. Itu gue dulu pakai helm motor. Dulu sama tas. Itu pengen banget perang di PUBG gitu. Cuma ini gue sering nemu meme apa? Enggak meme sih, kayak anak FF dia minta Pak Jokowi dikirim ke Palestina buat perang lawan Israel. Itu kayak mereka tuh nggak tahu seberapa mengerikannya perang itu. Gue aja walaupun main airsoft, perang beneran aja masih takut sebenarnya. Itu soalnya taruhannya kalau di game kan masih bisa hidup lagi. Kalau di dunia nyata hidup terus ikut perang mati hidup lagi sih. Cuma udah bukan di dunia, udah di alam baka, udah di akhirat. Belum tahu masuk surga atau neraka kan. Ya, makanya kita jangan jaga omongan, kita jangan minta-minta yang aneh-aneh ya. Ya gue sebenarnya kalau ada perang beneran sih, kalau ada gue siap aja ikut, mau nggak mau. Ya mau nggak mau ya, soalnya daripada mati sia-sia mending meninggal mati syahid kan. Oke, lanjut ke cerita. Oke, nah ini kayaknya udah mau selesai deh ceritanya. Mungkin nanti gue bakalan ceritain hidup gue. Mungkin gue bakalan bikin channel kedua, itu nyeritain hidup gue ya. Oke. Ya, gue belum tahu mau namain apa ya. Mungkin kisah di balik channel UNTRX. Ya itu mungkin. Dan gue mungkin bakalan bahas asal usul dari nama UNTRX, oke? Kalau entertainment gue terinspirasi dari Silo Entertainment. Oke, mungkin nanti gue bahas di kisah tentang UNTRX ya. Gue bakalan tambahin ke channel itu ya. Atau enggak mungkin di YouTube ini gue tambahin kayak
cerita hidup gue gitu. Soalnya channel ini tuh channel paling berkembang gue ya, yang paling berkembang tuh ini. Udah 46, lumayan. Siapa sih yang subscribe? Oke, ya pistol. Oke, jadi sekarang pistolnya itu masih di sana ya. Udah gue bilang ya. Oke guys, mungkin segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan agar kalian bisa bantu gue. Gue mungkin kalau udah 5-10 ribu subscriber, gue bakalan giveaway AEG atau enggak WGG gitu ya. Atau enggak mungkin airsoft yang lain misalnya. Atau ya gue antara airsoft sama WGG ya. Mungkin WGG lah. Oke, calon CS calon sarjana. Oke guys, mungkin segitu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bantu gue dengan cara subscribe. Ya, please bantu guys, agar channel ini semakin berkembang biak. Emang channel punya anak ya?